None of you get paid! Kisah diawali dengan memperlihatkan Gavril, seorang duda juga mantan marinir yang sedang mengunjungi semacam loker penyimpanan abu manusia yang sudah meninggal bagi mereka. Happy birthday, baby. Yops, dia pecinta sejati. Sedikit saya jelaskan, sekarang Gavril bekerja untuk Arnold Solomon. Ini orangnya. Dia seorang bos mafia besar sekaligus sahabat Gavril sendiri. Lanjut. Terlihat Gavril sedang ditunggu Follett, ini wajahnya, dan membicarakan perkembangan bisnis Arnold dengan pihak Rusia. Ini pihak Rusia. Follett menyampaikan kepada Gavril agar Luis Velasquez, ini orangnya, tidak menghalangi kelancaran bisnis mereka, karena bisnis itu sangat penting bagi Arnold Solomon, sang bos mafia besar. Yops, Follett ini orangnya Arnold yang bertugas mengurusi bisnis Arnold di bidang hukum dan keuangan. Lanjut. Gavril pun mengirim pesan singkat kepada juniornya Carlito, ini orangnya, agar segera melakukan negosiasi kepada Luis Velasquez supaya Luis tidak menjadi penghalang untuk kelancaran bisnis Arnold dengan pihak Rusia. Melalui Carlito, Arnold melakukan upaya negosiasi kepada Luis Velasquez dan tidak menghasilkan kesepakatan. End of negotiation. Go! You stay on your side of the tracks, I'll stay on mine. You understand? Ketika Carlito hendak keluar, Luis menghina Arnold Solomon hingga apa yang terjadi, terjadilah. Fuck Solomon. Di luar terlihat dua orang polisi, dialah Vanessa Plain, 2N-nya, dan Walter Koscheck, ini orangnya, sedang bertugas mengawasi tempat Luis, berharap bisa memecahkan kasus yang diamanahkan kepada mereka berdua. Happy birthday. Thank you. Ketika Carlito keluar dari tempat Luis, Vanessa Plain yang 2N-nya dan Walter Koscheck melihat Carlito dan merasa ada hal yang mencurigakan. Terlihat Carlito kembali ke tempat Luis dengan membawa tas, entah apa yang ada dalam tas tersebut, tidak mungkin uang, apalagi baju kotor yang hendak dilondrikan. Oh, ternyata yang dibawa itu petasan dengan ukuran besar, sepertinya ledakannya juga berskala besar. Untuk apa coba? Luis kan udah tewas. Oh iya, mungkin untuk menghilangkan jejak kali, seolah-olah Luis mati dikarenakan ledakan, bukan karena pembunuhan. Entahlah. Lanjut. Setelah Carlito meletakkan petasan tersebut di tempat Luis, dia pun keluar menuju mobilnya. Di dalam mobil, baru dia menyadari ternyata ada dua polisi sedang mengamati gerak-geriknya. Ketika Vanessa Plain bergegas keluar dari mobil hendak menangkap Carlito, apa yang terjadi, terjadilah. Ternyata ledakannya besar kali. Everything checks out, detective. You're free to go. Tidak lama berselang setelah kejadian ledakan, datang dua orang polisi, dialah Dale dan Lanier, ini orangnya, menyampaikan bahwa mereka berdua ditugaskan akan mengambil alih kasus sesuai perintah kapten mereka. Mendengar hal itu, Vanessa Plain yang 2N-nya pun kecewa. What? Hey, we are taking over. Captain wants you two to go home. What did you just say? Hey, Bullshit. This is our case. Oh, down, girl. darling. Screw you, Lanier. Berpindah ke Gavril, terlihat Gavril sedang bersama juniornya Carlito, sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Great to see y'all now. Yops, mereka menunggu panggilan Arnold Solomon, sang bos mafia besar. Arnold melalui ajudannya memberikan koper kepada Gavril untuk diberikan kepada Follett. Gavril menyampaikan bahwa Carlito sudah melenyapkan Luis karena tidak mau bernegosiasi. Dan Carlito menyampaikan bahwa kemungkinan ada dua saksi dalam insiden ledakan petasan dan saksi tersebut adalah dua polisi.
Dikarenakan hal itu, Arnold menyalahkan Gabriel karena seharusnya Gabriel lah yang melakukan tugas tersebut, bukan Carlito, dan Arnold memerintahkan Gabriel agar segera menyelesaikannya dalam waktu 48 jam. And they tied the hit to you? This is your fault. I know. You should have been there, or you to me. No, they were probably staking out. 48 hours. Consider it done, sir. Gabriel dan Carlito pun keluar dari tempat Arnold membawa dua agenda. Pertama, mengantarkan koper kepada Follett. Kedua, mengurusi saksi agar tidak ada lagi saksi. Then I'll help you Hah? finish up. Itu artinya melenyapkan saksi. Ngeri. Lanjut, agenda pertama mengantarkan koper kepada Follett. Gabriel menuju kantor Follett dan menyerahkan koper sebagaimana yang telah diamanahkan Arnold kepadanya. Di dalam kantor, Follett bercerita pada masa Yunani kuno bahwa orang-orang Yunani kuno dulu sangat menghargai kebebasan. Follett juga menyampaikan bahwa dia sudah 30 tahun menjadi pengacara dan telah mempelajari kebenaran yang tidak terbantahkan, bahwa musuh penjahat sebenarnya adalah diri mereka sendiri. Greeks encourage a kind of self-reliant individual. Sounds like my kind of place. But the ancient, I have learned one irrefutable truth. Can't say I disagree with it. Really doesn't. Sepertinya Follett mempengaruhi Gabriel agar tidak selalu di bawah perintah Arnold dan segera bertaubat dan berhenti melakukan kejahatan. Gitu kali ya? Itu hanya asumsi saya. Agenda pertama selesai, mengantarkan koper kepada Follett. Agenda kedua, mengurusi saksi agar tidak ada lagi saksi. Kayaknya ngeri ini. Lanjut. Gabriel dan Carlito mendatangi kediaman saksi pertama, yaitu Walter Koscheck. Dalam mobil, Carlito mengatakan kepada Gabriel bahwa dia memperoleh informasi Walter Koscheck hidup sendiri, tidak mempunyai keluarga, sehingga mudah untuk melenyapkannya tanpa ada saksi mata. Seram. Mereka pun keluar dari mobil menuju rumah Walter Koscheck. Yes. Untuk apa coba aku bertempat baju itu? Macam mau pindahan aja. Lanjut. Sementara Walter Koscheck dalam rumahnya sedang menyantap makan siang, tiba-tiba terdengar suara pintu diketok. Tok tok tok. Fuck are you talking about, asshole? Anytime. Tribute. But I'm the distraction. Ngeri, main tembak aja. Setelah melayangkan jiwa Walter Koscheck, terlihat mereka sedang mengurusi ayam yang sudah disembelih. Yes, di rumah Walter kan tidak ada ayam. Hah? Saya tidak habis pikir, apakah mereka memutilasi jasad Walter Koscheck? Ngeri. Astaga, Dragon. Lanjut. Mereka juga menghilangkan jejak dengan cara membersihkan tempat kejadian dan membawa potongan jasad dalam koper besar untuk dikubur di semak-semak sana. Di perjalanan pulang, Carlito menyampaikan bahwa dia mengagumi Gabriel karena setiap hari ulang tahun istri Gabriel tidak lupa selalu mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada istrinya yang sudah meninggal dunia. Ya, sudah saya duga, Gabriel itu pasti pecinta sejati. Asik. Gabriel bertanya kepada Carlito bagaimana tentang saksi yang lain dalam hal ini, maksudnya adalah Vanessa. Mengingat hari ini adalah hari ulang tahun istri Gabriel, Carlito pun menjawab bahwa dia dan rekan-rekannya lah yang akan menyelesaikannya dan menyarankan agar Gabriel pulang untuk merayakan hari ulang tahun istrinya. Gabriel pun keluar dari mobil Carlito menuju mobil miliknya. I got a few hitters in mind, so we'll take care of it. What about the other witness? Don't worry about it. Alex's day. Yeah. Look, I appreciate Take care of it. You should go home. It's out. Di rumahnya Gabriel, setiap menjelang malam dia tidak lupa selalu meminum bandrek angsel dicampur susu. Tubuh segar, semangat menggelegar, mantap, lanjutkan. Untuk sobat semua yang tertarik dengan bandrek angsel, kayaknya ada di Shopee. Lanjut. Terlihat Gabriel selalu gatal alias galau total, apalagi saat melihat foto istrinya yang sudah meninggal dan mengingat hari ini adalah hari ulang tahun istrinya, dia pun tidak lupa mengucapkan, I miss you every day. Happy birthday, baby. Yops, begitulah pecinta sejati.
Di saat Carlito mengendarai mobil, masuk pesan WA yang berisikan foto Vanessa lengkap dengan alamat dan nomor rumah milik Vanessa. Kembali ke Vanessa, terlihat televisi belum dimatikan sehingga televisilah yang menonton Vanessa tertidur di ranjangnya, bukan Vanessa yang menonton televisi. Tidak lama berselang, Carlito dan rekannya sampai di kediaman Vanessa hendak melakukan tindakan yang tidak terpuji. Mereka pun mengendap-endap membuat anjing tetangga terusik dan mengeluarkan gonggongan. Hal itu mengganggu tidur Vanessa dan sadar bahwa tengah malam begini ada tamu yang tidak diundang. Dia pun bangun dan waspada, langsung mengambil pistol miliknya hendak memastikan siapa pula tengah malam begini yang mau bertamu. Ketika baku tembak berlangsung sengit, Vanessa dikagetkan ternyata ada oknum polisi dia Lanier terlibat dalam percobaan pembunuhan yang dilakukan kepadanya. Mantap, Vanessa berhasil menyelamatkan diri. Esoknya, Carlito sebagai junior menelpon Gabriel seniornya melaporkan bahwa operasi tindakan yang tidak terpuji yang dilakukannya tadi malam bersama rekan-rekannya gagal. Juga menyampaikan bahwa ketiga rekannya terbunuh dalam peristiwa tersebut. Salah satunya Lanier, oknum polisi. We fucked up. Kembali ke Arnold. Arnold terlihat sedang berada di rumah makan Mandailing bersama rekan bisnisnya pihak Rusia yang marah-marah kepada Arnold dengan mengatakan, "Tunggu dulu, kenapa pula pihak Rusia itu marah-marah?" Entahlah, lanjut. Tidak lama berselang, Gabriel datang menemui Arnold Solomon. Terlihat Arnold Solomon marah kepada Gabriel setelah mendengar informasi dari pihak Rusia yang mengganggu telinganya. Entah apa-apa tadi yang disampaikan pihak Rusia kepada Arnold. Gak jelas sekali pihak Rusia itu. Lanjut. Dikarenakan pihak Rusia telah membuat Arnold marah dan menyinggung perasaan sahabatnya sekaligus bosnya, Gabriel mengatakan gaya marah-marah pihak Rusia itu sama saja menghina mereka berdua, bukan hanya Arnold. Sehingga Arnold memfokuskan topik pembicaraan dengan mengatakan supaya saksi kejadian yang tidak terpuji di tempat Lois agar segera dituntaskan setuntas-tuntasnya. Tas. No worries. You have my word. Berpindah, terlihat Dale rekannya Lanier berjalan menuju mobilnya membawa segelas soft drink dan satu kantong kresek makanan. Sekejap. Jesus Christ. Ya, Vanessa masuk ke dalam mobil milik Dale dan berharap mengetahui apa saja yang diketahui Dale tentang penyerangan yang telah terjadi di tempat Luis Velasquez. Masih ingat kan sobat kejadiannya?
Lanjut, Dale malah bertanya di mana Vanessa saat mereka menemukan senjata mesin dan 3 orang yang sudah meninggal di rumah Vanessa. Dale juga mengatakan salah satu mayat di halaman rumah Vanessa seperti sudah dimasukkan ke dalam mesin penggiling daging dan tidak ditemukan catatan gigi dan sidik jari. Vanessa menjawab bahwa orang yang mati di halaman rumahnya itu adalah Lanier, rekan Dale sendiri. Mendengarnya, Dale pun tidak percaya dan bengong seperti menyimpan rahasia. Melihat Dale bengong membuat Vanessa curiga Dale terlibat dalam penyerangan yang telah terjadi di rumahnya. Vanessa pun pergi meninggalkan Dale karena merasa Dale sudah tidak steril sebagai polisi yang baik. I didn't know. I gotta go, Daly. Where are you going? I haven't heard from Kaushik. You mean it's not... Vanessa! Tidak lama berselang, Dale menelpon Carlito dan bertanya tentang informasi keikutsertaan rekannya, Lanier, dalam operasi penyerangan di rumah Vanessa. Did you kill my partner? Excuse me. Richard might call you fucking asshole. Did you kill them here? Hah? Berarti... sudahlah. Lanjut, Carlito menjawab seharusnya dia yang bertanya, Dale yang menjawab. Carlito meminta alamat Vanessa selanjutnya karena besar kemungkinan Vanessa akan sering berpindah-pindah setelah mengetahui dirinya akan terus diburu. Kalau sempat Dale tidak memberikannya, maka Carlito sendirilah yang akan mendatangi Dale. Mendengar hal itu, Dale pun layu. If you find her, give me an audio visit. Berpindah ke Gabriel, terlihat Gabriel sedang menikmati bandrek angsel ditemani Carlito. Carlito mengatakan bahwa mereka terlalu meremehkan Vanessa Flynn yang 2N-nya. Setelah melihat di lapangan ternyata Vanessa termasuk kategori orang yang terlatih menggunakan senjata api. Carlito juga mengatakan Dale sudah mengirim kurikulum vita milik Vanessa untuk dipelajari. Yang mereka butuhkan sekarang adalah orang yang mampu mengkloning HP milik Vanessa agar dapat dilacak saat Vanessa menjawab telepon. Gabriel pun menjawab dia tidak punya orang yang mampu demikian, tapi Arnold punya orang yang seperti itu. Arnold does? Kembali ke Vanessa, Vanessa mendatangi rumah milik Walter Koscheck hendak memastikan apakah Walter masih sehat. Vanessa pun mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari dalam. Dia pun mencoba masuk tapi pintu terkunci sehingga dia masuk lewat jendela belakang. Dia pun memanggil nama Walter Koscheck dengan nada rendah. Walter Koscheck, Walter Koscheck. Tetap tidak ada yang menyahut hingga dia memeriksa dengan detail. Walter? Tiba-tiba dia menemukan bekas tembakan di dinding dekat pintu masuk. Melihat hal itu dia yakin pasti Walter Koscheck sudah tidak sehat lagi. Vanessa pun pergi menemui temannya. Saya tidak tahu siapa namanya. Dalam film ini namanya tidak disebutkan. Kita sebut saja dialah No Name. Ini orangnya. I need your help. Of course, anything. No Name ini pernah bertugas di Afghanistan. Vanessa berharap mendapatkan informasi tentang semacam squad sniper. Ketika No Name membongkar-bongkar data di laptop miliknya, tiba-tiba Vanessa melihat foto milik Carlito dengan nama Carlo Garcia. No Name menjelaskan bahwa squad sniper pernah merekrut Carlito dan sudah melatihnya untuk mampu melakukan yang kebanyakan orang tidak mampu melakukannya. Ngiri. Berarti Carlito mantan dari lembaga squad sniper ya? Ya. Lanjut. Vanessa mengatakan Carlito telah membunuh rekannya dan beberapa polisi. No Name menyampaikan bahwa orang yang dihadapi Vanessa tidak sekelas dengannya atau tidak seimbang. Wow, mengingat Carlito pernah bertugas di lembaga squad sniper. Berpindah ke Gabriel, terlihat Gabriel sedang bersama Arnold di warkop milik Pak Jupri, sedang membahas bahwa untuk mempermudah menemukan posisi Vanessa dikarenakan mereka memiliki nomor ponsel milik Vanessa, dia perlu seseorang yang mampu meretas HP ketika si korban pemilik HP menerima panggilan telepon. Arnold menyampaikan tapi sebagai teman bukan sebagai bos. Dia takut Gabriel tidak bisa lagi diandalkan mengingat untuk melenyapkan saksi kegiatan yang tidak terpuji di tempat Louis saja tak kunjung tuntas. Juga mengatakan sepertinya Gabriel butuh rekreasi mengingat umur Gabriel yang sudah tidak muda lagi.
Gabriel pun membenarkan yang disampaikan Arnold dan membalas mengatakan Arnold harus jujur kepada diri sendiri. Apakah Arnold pernah bercermin akhir-akhir ini? Sondok. Sepertinya mereka saling berbalas pantun. Mengenai retas meretas, Arnold menyampaikan orangnya akan segera menghubungi Gabriel. Later, boss. Melihat minuman milik Arnold belum dihabiskan, ternyata itu adalah minuman kesukaannya, bandrek Angsel. Gabriel pun tidak menyia-nyiakannya, langsung mengambilnya dan meminumnya hingga habis sampai ke ampas-ampasnya. Wow. Kita masih bersama Gabriel, kali ini tidak di warkop milik Pak Jupri. Terlihat Gabriel di rumahnya telah menerima CV milik Vanessa dan sedang mempelajarinya. Ternyata banyak sinaluan atau kepandaian atau kemampuan atau bakat yang dimiliki Vanessa, yaitu menguasai 7 bahasa, menguasai aksi tempur, instruktur senjata api, membuka layanan detektif, memiliki bintang polisi. Tapi hal yang membuat Gabriel kaget adalah tanggal lahir Vanessa sama dengan tanggal lahir istrinya yang sudah meninggal. Yang membedakannya hanya tahunnya saja. Istri Gabriel 2 April 76, Vanessa 2 April 86. Tapi yang membuat saya kaget adalah kok bisa sama kalung Vanessa dipoto dengan kalung milik istri Gabriel ya? Coba tengok, Gabriel aja sampai bingung dibuatnya. Berpindah ke Vanessa, terlihat dia berpindah-pindah penginapan dikarenakan dia masuk DPO daftar pencarian orang bagi pihak-pihak mafia yang tidak berwajib. Di kamar diranjangnya, Vanessa melihat panggilan tak terjawab sehingga dia pun langsung menelpon balik. Aduh, kenapa pula ditelepon balik? Takutnya pihak mafia mengetahui posisi Vanessa saat ini. Ah, kok jadi perhatian kita sama dia? Lanjut. Kembali di warkop Pak Jupri, Arnold sedang berkencan dengan istri mudanya. Tiba-tiba datang 2 orang lengkap dengan senpinya hingga apa yang terjadi, terjadilah. Yeah, I'm thinking about Gabe. A little bit of both. Intriguing. Hey, what are you guys doing? Give me the fucking gun. Yeah, what's up? Kembali ke Gabriel, Gabriel menerima telepon dan mendapat info Arnold sahabatnya sekaligus bosnya ditembak. Dia pun langsung menuju pusat medis kota lantai 2 sebagaimana yang sudah diinfokan. Sesampainya Gabriel di ruangan tempat Arnold dirawat, Arnold mengatakan bahwa istrinya terbunuh. Killed my wife. Melihat sahabatnya sekaligus bosnya ditimpa musibah, dia pun marah kepada pengawal pribadi Arnold. Alright, everyone, let's go. Sorry. Boss. You see what you fucking did? Shut up. Don't talk. Stop it! Malamnya di tempat Arnold dirawat, terlihat Gabriel memandangi kalung milik istrinya dan foto milik Vanessa. Entah apa yang dia pikirkan. Apakah dia sudah move on dan jatuh cinta kepada Vanessa? Lanjut. Esoknya di ruangan tempat Arnold dirawat, terlihat Arnold marah-marah sehingga Gabriel tidak tahan melihatnya. Dia pun bergegas pergi hendak menuju tempat pihak Rusia untuk menghibur perasaan sahabatnya itu. They killed my wife. You sure about that? You're goddamn right. It'll get done. Fine. You got it. Sesampainya Gabriel dan Carlito di tempat salah satu cabang usaha milik pihak Rusia, apa yang terjadi, terjadilah. Vladdy has no motive. Hey, Big Mike. Gotta head up to see Vladdy, huh? Hey, keep an eye on this guy for me, huh? He's Russian, dude. You up there yelling at everybody stressed out. Hey, no. Strict orders. It's mine, I'm sorry.
Tell me again, why are we burning this place? Good. Setelah selesai, Gabriel pun melaporkan kepada Arnold bahwa pihak Rusia sudah diatasi tanpa ada saksi mata. Belum kering-keringat setelah selesai menuntaskan pihak Rusia, Arnold malah langsung memberi perintah untuk melenyapkan saksi kejadian ledakan petasan yang telah terjadi di tempat Louis. Deal with the fucking detective. So take care of her. Show me. Aduh, gitu tuh kalau bos, baru selesai yang satu, maunya langsung mengerjakan tugas yang lain. Gak boleh istirahat. Lanjut. Berpindah ke Vanessa, kali ini diranjangnya Vanessa lah yang menonton televisi, bukan televisi yang menonton Vanessa, tidak seperti kejadian-kejadian sebelumnya. You went up to the competition. Kembali ke Gabriel berjalan tenang di loker, semacam tempat penyimpanan abu manusia bagi mereka. Ops, saya pikir hari ulang tahun istrinya kan udah lewat. Ngapain pula situ dia ya? Ya, ternyata dia tidak sedang merayakan hari ulang tahun istrinya, tapi mengambil abu milik istrinya dan membawanya pulang. Terdengar pesan suara yang belum dibuka Gabriel, Carlito menyampaikan bahwa ada atau tidak adanya Gabriel, Carlito dan rekan-rekan mafia akan tetap melakukan tindakan tidak terpuji kepada Vanessa. Mengingat Arnold selalu mengungkit-ungkit agar agenda yang satu ini segera mereka tuntaskan. Berpindah ke motel tempat Vanessa menginap, Carlito tetap dengan keputusannya akan melakukan tindakan tidak terpuji bersama rekan-rekan mafia meskipun ada atau tidak adanya Gabriel. Gobloknya, di tengah-tengah kejadian penyerangan, keluar seseorang dari motor sambil marah-marah seolah-olah sikap sok preman kampungnya itu dapat menghentikan. Sudahlah. Kedua belah pihak saling bertahan hingga Vanessa pun terpojok tiba-tiba. Oke, Gabriel datang dengan mobilnya dan menyelamatkan Vanessa. Wow, apa yang dilakukan Gabriel? Apakah dia mencoba menjadi pahlawan kemalaman bagi Vanessa? Oh, Pung, ada apa ini, Pung? Entahlah, setiap tindakan ada konsekuensinya, Pung. Lanjut. Melihat hal itu, Carlito heran dan sangat kecewa. Dia pun langsung menelponnya agar Vanessa segera dibawa kembali. Gabriel malah menjawab bahwa dia pernah menulis buku dengan judul "Kau lakukan apapun yang harus kau lakukan." Wow, ternyata sebangsat-bangsatnya Gabriel dan semafia-mafianya Gabriel, dia sudah menulis buku. Keren. You know what happens now? Ain't gonna happen. I wrote the book. You do what the fuck you gotta do. You're playing with my life. You don't understand, man. Hijo de tu puta madre. Put your safety belt on. Giliran Arnold menelpon dan menanyakan apa yang terjadi. Gabriel menjawab bahwa dirinya sudah bersama Arnold saat istrinya meninggal dan sekarang istri muda Arnold pun sudah meninggal. Lanjut dia mengatakan, "Jangan biarkan itu menghancurkan hidupku, kawan." Arnold menyampaikan kepada Gabriel bahwa dia tidak akan membiarkan Vanessa pergi begitu saja.
Gabriel langsung memberikan kalimat menantang supaya Arnold jangan pernah mengatakan kalimat yang tidak bisa ditepati. Wow. Don't make promises you can't keep, okay? Bring me that bastard's head. Let me bring you in. Dalam mobil, Vanessa terheran-heran kepada Gabriel karena telah menyelamatkan dirinya dan melawan Arnold pastinya dengan semua orang-orangnya. Got a feeling I'm gonna find out. Sesampainya di rumah Gabriel, terlihat Vanessa pelongo enggak, melihat kiri, kanan enggak, masih di kiri, pindah ke bawah. Tiba-tiba dia melihat foto hitam putih seorang perempuan yang membuatnya penasaran. Sebagai tuan rumah yang baik, Gabriel tidak lupa menjamu tamunya tentunya dengan menyuguhkan minuman kesukaannya, Bandrek Angsel 123 Hap. Gabriel pun menghabiskannya sampai tetes terakhir. Untuk menghilangkan rasa penasaran Vanessa, dia pun bertanya tentang orang yang ada dalam foto hitam putih itu. Gabriel menjawab bahwa itu adalah foto istrinya yang sudah meninggal dunia. Lagi Vanessa bertanya kenapa dirinya tidak diserahkan kepada Arnold, karena kalau dia mau, mudah saja baginya untuk menyerahkannya. Gabriel menjawab bahwa sebelum istrinya meninggal, istrinya ingin agar Gabriel keluar dari dunia permafiaan dan memanfaatkan pengalamannya untuk melindungi gajah di Afrika. Get away. Escape to Africa. Alex. She wanted me out of his life. Vanessa pun bertanya rencana Gabriel selanjutnya, apakah mereka hanya minum Bandrek Angsel saja dan menunggu kedatangan orang-orang suruhan Arnold? Untuk menjawab pertanyaan Vanessa, Gabriel menyampaikan bahwa rumahnya ini adalah merupakan benteng karena dialah yang mendesain dan memperkuatnya sehingga tahan api. Juga menyampaikan bahwa mereka memiliki cukup senjata untuk menyambut kedatangan orang-orang suruhan Arnold. Dan sekiranya terjadi keadaan yang buruk, Gabriel menyarankan agar Vanessa segera bersembunyi di dalam bak mandi istrinya yang sudah meninggal karena tidak ada serangan peluru artileri yang mampu menembus bak mandi tersebut. Mantap. If things go south, and they will. Hiding is not my style. Berpindah ke tempat Arnold, Carlito melapor kepada Arnold bahwa dia tidak mengerti dengan tingkah Gabriel. Dikarenakan kecewa, Arnold pun memberi perintah dan bersedia membayar dengan biaya berapapun agar dua-duanya segera dilenyapkan. Carlito pun berada di posisi yang sulit karena Arnold memberi perintah untuk melenyapkan Gabriel. Satu sisi, Gabriel adalah seniornya dan satu sisi lagi, Gabriel sebelumnya adalah rekan kerjanya. Arnold memaksa dan mengatakan kalau dia adalah rekanmu, dia adalah temanku. Ngeri dunia permafiaan ini. Now you make yours. Kembali ke rumah Gabriel, Gabriel dan Vanessa melihat dari monitor CCTV mereka kedatangan tamu orang-orang suruhan Arnold. Gabriel pun mengambil senpinya dan segera menjamunya. Pihak Arnold meminta dengan baik tapi dengan kalimat mengancam bahwa dengan seizin atau tanpa seizin Gabriel, mereka akan tetap membawa Vanessa. Gabriel tetap dengan keputusannya untuk tidak menyerahkan Vanessa hingga apa yang terjadi, terjadilah. Okay. Perhaps. Terlihat dari latar sepertinya matahari baru terbit. Gabriel dan Vanessa sudah standby menunggu kedatangan pihak Arnold untuk segera menjamunya lagi. He is younger. Cars, big house in the country. Di kejauhan tampak 4 mobil menuju rumah Gabriel sehingga Gabriel Vanessa langsung bergegas melengkapi diri dengan senpi dan sajam. Terdengar bel berbunyi, Gabriel pun segera membuka pintu. I've asked him for 5 minutes to talk to you. Mind if I come in? Come on. You owe me that. Got it.
Sebelum pertempuran, Carlito juniornya mencoba melakukan negosiasi. Sebagai tuan rumah yang baik, Gabriel pun menjamunya. Kali ini tidak dengan bandrek angsel, hanya air putih biasa. It's my own damn fault. Ex-agency shooters. Carlito mengatakan dia hanya memiliki waktu 5 menit sebelum orang-orang yang ada di luar melakukan penyerangan. Sekilas Carlito melihat Vanessa, dia pun bertanya kenapa Gabriel melakukan ini padahal Vanessa bukan siapa-siapa. Jangan buat aku membunuhmu, Gabriel. And don't make me kill you. Gabriel pun menjawab Carlito agar jangan terlalu banyak berasumsi. Dan Like a fucking western, huh? Love it. Like a fucking West. I'm much younger than you. I'm ruthless. Better looking, for sure. I can kill you in a heartbeat. What a waste. It's time. setelah menyelesaikan Carlito, mereka pun bersiap-siap menjamu tamu yang di luar. Solomon's not paying you enough. Go home. Live to fight another day. And if you fuckers want to leave, I'll kill you myself. Our mission is to take this motherfucker out. None of you get paid. I'll go. I can cover the driveway. I thought you said this house was impenetrable. I'm a contract killer, not a contract builder. This doesn't look good. Come on! Take that out now! Time for me to get some fresh air. Bath time. There you go. Stay hydrated.
Jesus Christ. My last Berpindah ke Arnold. Arnold sedang melakukan perekrutan untuk mencari anggota baru. Tiba-tiba must be capable of violence. This is for Luis Velasquez. ya, Arnold tewas di tangan pihak Luis Velasquez. Kembali ke Gabriel, terlihat Gabriel sedang berada di Afrika untuk memanfaatkan kemampuannya melindungi Kaja sesuai permintaan istrinya sebelum meninggal. Yeah, man. I'm good. You alright, Yups, seperti biasa, dia pecinta sejati. Tamat. Bagaimana sobat endingnya? Kalau menurut Samudra, setelah mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, dan memutuskan duduk 10 tahun, endingnya sungguh terlalu menekan BBM. Saya Samudra undur diri dulu, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa subscribe. Goodbye. Oke.